apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar matematika lagi mengenai garis dan sudut. Yang pertama adalah garis. Apa itu garis? Garis adalah deretan titik-titik, jumlahnya bisa tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Jadi ada titik-titik banyak sekali bergabung yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Nama garis dapat ditulis dengan yang pertama mengambil nama dua titik. Misalkan ada garis seperti ini. Ada titik A dan titik B. Jadi garis ini dibaca garis AB. Kalau ini dibaca garis FG. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan huruf kecil. Misalkan ada garis, ada huruf M di sini, berarti kita baca dengan garis M. Misalkan seperti ini, dibaca dengan garis K. Lalu apa itu perbedaan ruas garis dan sinar garis? Kita kan sudah tahu tadi garis seperti apa. Seperti ini ya. Ini ada garis AB, lalu ini ada garis EF, memanjang ke segala arah ya. Kedua arah maksudnya. Lalu kalau ruas garis atau biasa kita sebut dengan segmen garis, yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik. Jadi gambarnya seperti ini. Ada titik yang membatasi, ada dua titik yang membatasi. Ada titik A dan titik B, jadi ini disebut dengan ruas garis AB. Lalu ini ada titik E, titik F, jadi ini disebut ruas garis EF. Lalu sinar garis, apa itu sinar garis? Sinar garis adalah ruas garis yang diperpanjang salah satu ujungnya. Misalkan seperti ini ya kan. Di sini ada titik, ini diperpanjang ke kanan. Ada titik A lalu diperpanjang ke B. Jadi ini disebut dengan sinar garis AB. Nah, misalkan seperti ini sinar garis EF. Jadi kalian sudah tahu apa bedanya ya. Kalau sudah tahu, kita akan belajar tentang kedudukan garis. Kedudukan garis yang pertama adalah berpotongan. Jadi misal ada satu garis, ini garisnya namanya garis M. Lalu dipotong oleh garis N. Nah, hasil perpotongannya di sini menghasilkan titik kan? Hasil perpotongan garis M dan garis N itu menghasilkan titik. Nah, jadi garis M berpotongan dengan garis N. Kalau ada dua garis yang menimbulkan titik, itu disebut dengan berpotongan garisnya. Oke, bisa dimengerti ya. Lalu kedudukan garis yang berikutnya adalah berhimpit. Berhimpit itu seperti ini, misalkan ada garis merah jadi satu atau tertumpuk oleh garis biru. Misalkan garis merahnya M, garis birunya N. Jadi garis M dan garis N itu saling berhimpit. Garis M berhimpit dengan garis N. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah sejajar. Dikatakan sejajar apabila ada garis ini, garis AB, garis biru ini disebut garis AB ya. Lalu garis yang kedua ada garis KL. Garis AB sejajar dengan garis KL. Kenapa bisa disebut dengan sejajar? Jadi apabila garis AB ini diperpanjang ke atas dan diperpanjang ke bawah, serta garis KL ini diperpanjang ke atas dan ke bawah, tidak akan saling berpotongan. Walaupun diperpanjang sampai jauh, tidak akan menghasilkan titik seperti ini. Kalau menghasilkan titik, bertemu di satu titik, itu namanya berpotongan. Kalau tidak akan berpotongan, disebut dengan sejajar. Jejer ya bahasa ininya ya. Lalu yang ini bisa ditulis dengan
AB sejajar dengan KL. Sejajar ini disimbolkan seperti ini, ada garis dua seperti ini. Lalu yang terakhir adalah garis bersilangan. Seperti apa bersilangan? Bersilangan itu biasa terjadi di bangun ruang, ya kan? Misalkan ada garis NM. Mana sih NM? NM ini ya, NM yang mendatar ini bersilangan dengan PL. PL di sini kan di depan. Kalau NM di belakang, PL di depan. Jadi mereka ini tidak saling berpotongan, juga tidak sejajar dan tidak berhimpit, tetapi mereka itu saling bersilangan. NM di sini bersilangan dengan PL, tapi kedua garis ini tidak saling menempel ya. Lalu contoh yang kedua, garis OR bersilangan dengan PL. OR yang mana? OR ini ya. Garis OR yang di sebelah kiri, PL yang ini. Jadi mereka saling bersilangan. Oke, sudah dimengerti ya? Nah, sekarang kita ke contoh. Misalkan garis biru ini kita namai dengan garis C. Garis merah kita namai dengan garis K. Dipotong oleh garis hijau yang kita namai dengan garis L. Lalu pertanyaannya, tentukan masing-masing dua pasang garis yang A berpotongan, B sejajar. Mari kita jawab. Kita sudah tahu tadi garis yang berpotongan itu garis yang saling bersilangan. Seperti simpang jalan ya. Di sini kita sudah tahu, di sini ada simpang, ada potongan di sini dan ada potongan di sini. Jadi kira-kira garis yang berpotongan yang mana? Pastinya adalah garis C berpotongan dengan garis L. Garis biru berpotongan dengan L. Garis C dan garis L saling berpotongan. Lalu yang kedua, garis K, garis merah berpotongan dengan garis. Jadi ada dua pasang garis yang saling berpotongan. Lalu garis yang sejajar, yang mana garis yang sejajar? Garis yang sejajar kan garis yang tidak pernah berpotongan, tidak pernah saling berpotongan. Jadi adalah garis C dan garis L. Jadi garis C sejajar dengan garis L. Bisa ditulis seperti ini ya. Boleh ditulis pakai kalimat, boleh disimbolkan pakai dua garis miring. Itu disebut dengan sejajar. Oke, lalu kita ke sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah sebuah bayangan atau daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis dengan titik pangkal yang sama. Seperti apa maksudnya? Kita gambarkan dulu. Ada sinar garis merah yang disebut dengan sinar garis AC. Lalu karena sudut itu dibentuk oleh dua buah sinar garis, kita gambar lagi sinar garis yang kedua. Seperti ini. Disebut dengan sinar garis AB. Nah, karena ada dua buah sinar garis dengan titik pangkal yang sama, titik pangkalnya A kan sama-sama A, jadi membentuk sebuah sudut. Nah, sinar garis AB dan sinar garis AC disebut kaki sudut. Jadi ini yang merah sama yang biru ini disebut kaki sudut. Lalu titik A di sini disebut dengan titik sudut. Daerah yang berwarna kuning disebut dengan daerah sudut. Yang selanjutnya nanti kita sebut dengan besar sudut. Jadi ini ya. Biasanya besar sudutnya berapa? Sudutnya besarnya 80 derajat. Itu kita pakai satuan derajat. Lalu nama sudut ditulis dengan dua cara. Yang pertama, kita tulis dengan satu huruf. Misalkan gambarnya seperti ini. Bisa kita sebut dengan sudut A. Kan? Cara yang kedua, apabila gambarnya seperti ini, ada 3 huruf A, B, C. Jadi kita sebut dengan sudut A, B, C. Dimulai dari sini ya. A, B, C. Jadi titik sudutnya ada di tengah. Kalau ini, gambar ini tadi adalah sudut CAB atau BAC. Boleh dibolak-balik asalkan
titik sudutnya ada di tengah namanya. Kalau ini kan titik sudutnya B, jadi B-nya harus di tengah, tidak boleh di pinggir. Lalu jenis-jenis sudut. Kalian sudah mempelajari ini di SD mungkin ya. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Gambarnya seperti ini. Biasanya ada simbol L atau simbol persegi di sini ya, di sudutnya ya. Lalu yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, misalkan ini sudut lancip yang besarnya 45 derajat. Ini juga sudut lancip besarnya 48 derajat. Ini juga sudut lancip yang besarnya 36 derajat. Jadi kurang dari 90 derajat. Lalu yang ketiga sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, seperti ini. 145 derajat, 113 derajat, 174 derajat, dan sebagainya. Lalu yang keempat, sudut lurus atau sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Ini gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada sinar garis BA dan sinar garis BC itu membentuk garis lurus. Karena garis lurus maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Sama kayak ini sudut siku-siku, kalau digabungkan di sebelahnya pasti akan membentuk 180 derajat. Jadi garis lurus itu membentuk 180 derajat besar sudutnya ya. Lalu yang kelima adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat, tetapi kurang dari 360 derajat. Gambarnya seperti ini. Jadi ini ya. Ini besarnya 219 derajat. Lalu ini besarnya 271 derajat. Ini 334 derajat. Jadi lebih dari 180 tetapi kurang dari 360 derajat. Jadi sebenarnya sudut refleks itu adalah kebalikan dari sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, ya kan? Jadi kebalikannya, kalau yang di sini ini membentuk sudut tumpul, yang kebalikannya membentuk sudut refleks. Lalu yang terakhir adalah sudut penuh. Sudut yang besarnya 360 derajat. Gambarnya seperti ini. Jadi sudutnya membentuk lingkaran. Garis lurus yang membentuk lingkaran. Karena lingkaran itu besarnya 360 derajat. Oke. Lalu hubungan antar sudut. Hubungan yang pertama adalah saling berpelurus. Maksudnya seperti ini. Misalkan ada ini ya. Ada gambar seperti ini. Ini sudut AOC dan ada sudut BOC. Nah, sudut AOC dan BOC ini saling berpelurus karena kalau dijumlahkan sudut AOC yang sebelah sini dan sudut BOC di sebelah sini kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Maka sudut AOC pelurus dari sudut BOC atau sebaliknya. Jadi maksudnya saling berpelurus itu kalau dijumlahkan yang kiri dan yang kanan hasilnya 180 derajat. 180 derajat kan menghasilkan garis. Nah, sekarang kita ke contoh. Misalkan ada gambar seperti ini, ada sudut PRS dengan besar 3x derajat dan sudut SRH dengan besar 5x plus 20 derajat. Jadi dua sudut ini kalau dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat karena saling berpelurus. Jadi sudut PRS ditambah sudut SRH sama dengan 180 derajat. Kita masukkan sudut PRS ini 3x derajat ya. Sudut SRH-nya 5x plus 20 derajat sama dengan 180. Nah, kita lihat di sini. Sama-sama memiliki variabel X kan, 3 sama 5-nya, jadi ini bisa dijumlahkan. 3X ditambah 5X sama dengan 8X. Jadi 8X tambah 20 sama dengan 180.
Nah, sekarang 20-nya ini bernilai positif. Kita pindah ke sebelah kanan, jadi nilainya menjadi negatif kan? Nah, berubah seperti ini. 8x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 20. Jadi 8x sama dengan 160. Nah, karena di sini 8 kali x perkalian, 8-nya kita pindah ke kanan berubah menjadi pembagian. Jadi x derajat sama dengan 160 derajat dibagi 8. Hasilnya adalah 20 derajat. Lalu kita cari berapa besar sudut PRS. Sudut PRS adalah 3x. Nanti kita ganti x-nya ini dengan angka 20. Disubstitusi namanya ya. Jadi 3 kali 20. Hasilnya adalah 60 derajat. Ini adalah besar sudut PRS. Kalau yang ditanyakan besar sudut SRH gimana? Sama caranya. Sudut SRH-nya 5x plus 20 derajat. Kita tinggal memasukkan angka 20 ini ke dalam X di sini. Jadi berubah seperti ini. 5 kali 20 ditambah 20. 5 kali 20, 100 ditambah 20. Sama dengan 120. Atau cara yang mudah, karena kita sudah mencari sudut PRS-nya, karena kita tahu kan tadi sudut PRS ditambah sudut SRH 180. Jadi untuk mencari SRH hanya 80 derajat dikurangi dengan sudut PRS. Jadi 180 derajat dikurangi 60 ini. Sudut SRH sama dengan 120 derajat. Sama kan hasilnya. Kamu boleh pakai cara yang atas, juga boleh pakai cara yang bawah. Terserah, bebas ya. Lalu hubungan yang kedua adalah saling berpenyiku. Seperti apa? Gambarnya seperti ini. Karena penyiku berarti dari kata siku-siku kan. Jadi sudutnya, sudut yang atas sama sudut yang bawah itu kalau dijumlahkan hasilnya siku-siku. Karena siku-siku berarti 90 derajat. Jadi di sini sudut AOC yang bawah ditambah dengan sudut BOC hasilnya 90 derajat. Jadi sudut AOC penyiku dari sudut BOC atau sebaliknya. Nah, kita ke contoh. Misalkan ada soal seperti ini. Berarti ini ada sudut LKM ditambah sudut MKN hasilnya 90 derajat. Sudut LKM berapa? Ini kan sudut LKM sudah diketahui 45 derajat. Sudut MKN 3x. Berarti kita mau mencari x-nya ya. X-nya berapa? 45 derajat ditambah 3x sama dengan 90 derajat. 45-nya ini kan bernilai positif, pindah ke ruas kanan berubah menjadi negatif. Jadi pengurangan ya. Jadi 3x sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat. 3x sama dengan 45 derajat. Jadi nilai x 45 derajat dibagi 3. X-nya hasilnya 15 derajat. Sangat mudah sekali. Oke, kalau untuk mencari sudut MKN bisa menggunakan 3x ini disubstitusi dengan 3 kali 15 derajat. Hasilnya 45 atau langsung saja 90 dikurangi 45 sisanya berapa? 45. Jadi ini sama-sama 45 derajat ya. Gampang. Lalu hubungan antar sudut yang kedua adalah saling bertolak belakang. Gambarnya seperti ini. Saling bertolak belakang itu saling membelakangi. Nah, jadi ini ada sudut AOC. AOC yang mana? AOC. Ini ya. AOC sama dengan sudut BOD. Nah, yang ini atas sama yang bawah ini besarnya sama karena bertolak belakang. Jadi sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Begitu juga dengan sudut BOC yang besar ini ya. BOC yang besar bawah ini dengan sudut AOD yang besar atas ini besarnya sama karena saling bertolak belakang. Jadi kalau sudut itu saling bertolak belakang pasti ukurannya sama. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan
Ini ada sudut AOC, ini COB, BOD, dan AOD. Yang diketahui adalah sudut AOC 35 derajat. Kalau yang ditanyakan adalah sudut BOD, berapa sudut BOD? Kan saling bertolak belakang, jadi sama 35 derajat, ya kan? Lalu kalau sudut BOC gampang. Karena ini AB ini membentuk garis lurus, jadi tinggal 180 derajat dikurangi AOC. Sama dengan 180 derajat dikurangi 35 derajat. Sama dengan 145. Kenapa kok ini 180? Karena menghasilkan garis lurus. Kayak tadi yang materi sebelumnya ya. Nah, sudut AOD berapa? Karena saling bertolak belakang sama BOC, jadi sama dengan BOC, 145 derajat. Ini sangat gampang sekali. Sekarang, hubungan antara sudut dan garis. Sudut-sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis seperti gambar di samping adalah, jadi ada dua garis sejajar. Sejajar seperti ini ya, dipotong oleh sebuah garis di tengahnya. Seperti ini. Maka akan menghasilkan sudut-sudut seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebalik ya, nggak apa-apa ya. Jadi menghasilkan 8 sudut. Nah, kalian harus tahu sudut yang berwarna hijau, sama-sama berwarna hijau ini ukurannya sama. Jadi misalkan sudut 1 ukurannya adalah 60 derajat, berarti sudut 4 60 derajat, sudut 5 60 derajat, sudut 7 60 derajat. Sama halnya dengan yang berwarna merah 2, 3, 6, 8 ini. Kalau misalkan sudut 2 ini ukurannya adalah misalkan 130 derajat, berarti sudut 3 ini juga 180 derajat. Sudut 6 juga 130 derajat, sudut 8 juga 130 derajat, sama. Jadi yang hijau ukurannya sama dengan yang hijau, yang merah ukurannya juga sama dengan yang merah. Karena dipotong seperti ini, maka akan ada hubungan antara sudut dan garis. Hubungan yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya sama. Sudut sehadap itu yang seperti apa? Sama-sama menghadap. Misalkan ini, perhatikan. Sudut 1 ini sehadap dengan sudut 5. Tentu saja besarnya sama. Jadi misalkan sudut 1 itu 30, sudut 5 juga 30 derajat. Lalu sudut 2 itu sehadap dengan sudut 6. Besarnya juga sama. Misalkan sudut 2 adalah 100, berarti sudut 6 juga 100. Lalu sudut 3 sehadap dengan sudut 8. Sudut 4 sehadap dengan sudut 7. Lalu yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Besarnya juga sama. Maksudnya dalam berseberangan seperti ini. Nah, di dalam ini ya, garis yang sejajar. Misalkan ada sudut 4, itu berseberangan dengan sudut 5. Ukurannya pasti sama. Sudut 2 berseberangan dengan sudut 8. Lalu yang ketiga, sudut luar berseberangan. Sudut 1 luar berseberangan dengan sudut 7. Besarnya sama. Sudut 3 luar berseberangan dengan sudut 6. Lalu yang keempat, sudut dalam sepihak. Jumlahnya 180 derajat. Nah, seperti ini. Sudut 4 dalam sepihak dengan sudut 8. Jadi misalkan sudut 4 ini dijumlahkan dengan sudut 8, hasilnya 180 derajat. Lalu sudut 2 dalam sepihak dengan sudut 5. Kalau dijumlahkan 180 derajat. Yang kelima, sudut luar sepihak. Sama, sudut 1 kalau dijumlahkan dengan sudut 6, hasilnya 180 derajat. Sudut 3 dijumlahkan dengan sudut 7, hasilnya 180 derajat juga. Nah, agar lebih memahami,
Kita ke contoh ya, contoh soal. Misalkan nih ya, sudut 1, perhatikan sudut 1, misalkan ukurannya 60 derajat. Berarti sudut 4 pasti 60 derajat. Sudut 5, 60 derajat. Sudut 7, 60 derajat. Lalu berapa sudut 2? Sudut 2 yang mana ini? Perhatikan. Karena ini membentuk garis lurus atau saling berpelurus, jadi sudut 1 ditambah sudut 2 itu hasilnya 180 derajat. Maka untuk mencari sudut 2 rumusnya adalah 180 derajat dikurangi sudut 1. Sudut 1 60 derajat, jadi sudut 2 besarnya 120 derajat. Kalau untuk mencari sudut 3, tentu saja ukurannya sama dengan sudut 2, 120 derajat. Kalau mencari sudut 6, 120 derajat. Sudut 8 sama ukurannya 120 derajat. Mudah sekali bukan? Nah, itu saja pelajaran matematika hari ini. Ibu mohon maaf